Lubang hitam adalah objek di alam semesta yang sangat aneh dan menarik. Membayangkan lubang hitam seperti semacam jebakan ruang dan waktu, tempat di mana gravitasi sangat kuat sehingga bahkan cahaya pun tidak bisa melarikan diri darinya. Lubang hitam terbentuk ketika sebuah bintang yang sangat-sangat besar meledak dan runtuh ke dalam dirinya sendiri, menciptakan area dengan gravitasi super kuat yang menarik segala sesuatu ke dalamnya. Pada awalnya, konsep ilmiah tentang kemungkinan adanya objek ini tidak disebut sebagai lubang hitam. Lubang hitam justru muncul dari teori relativitas umum yang dikembangkan oleh Albert Einstein pada tahun 1915. Albert Einstein menemukan bahwa massa dapat mempengaruhi struktur ruang dan waktu, dan ini memunculkan kemungkinan adanya objek di alam semesta dengan gravitasi yang sangat-sangat kuat. Konsep ilmiah tentang objek tersebut pun terus berkembang, dan baru disebut sebagai entitas matematis pertama yang diusulkan oleh fisikawan Karl Schwarzschild pada tahun 1916. Schwarzschild menemukan solusi eksak dari persamaan relativitas umum Albert Einstein yang menggambarkan medan gravitasi di sekitar objek berbentuk bola yang sangat-sangat padat. Kemudian, barulah pada tahun 1967, istilah lubang hitam muncul ketika fisikawan bernama John Wheeler mempopulerkannya dalam kuliah umum di Universitas Texas. Dari berbagai perkembangan penelitian seputar lubang hitam itu, akhirnya membawa ke satu nama tokoh yang mengubah pandangan seluruhnya terhadap lubang hitam. Tokoh itu adalah ilmuwan bernama Stephen Hawking. Pada tahun 1971, Stephen Hawking mulai mempertimbangkan dampak mekanika kuantum pada lubang hitam. Dia tertarik pada pertanyaan apakah lubang hitam hanya dapat menghisap materi tanpa mengeluarkan apapun, atau apakah ada kemungkinan lubang hitam melepaskan energi. Pada tahun 1974, Stephen Hawking membuat sebuah penemuan baru dalam studinya tentang lubang hitam. Dalam studi tersebut, Stephen Hawking menemukan bahwa lubang hitam sebenarnya tidak sepenuhnya hitam, tetapi memancarkan berbagai partikel kecil yang kemudian dikenal sebagai radiasi Hawking. Radiasi Hawking adalah konsep revolusioner yang menggabungkan antara fisika kuantum dengan teori relativitas umum Albert Einstein. Di tahun yang sama, Stephen Hawking juga mempublikasikan makalah berjudul Black Hole Explosion, di mana dia menguraikan tentang teori radiasi Hawking dalam makalah tersebut. Menurut teori itu, pasangan partikel dan antipartikel yang tercipta di sekitar wilayah event horizon lubang hitam dapat menyebabkan salah satu dari pasangan tersebut jatuh ke dalam lubang hitam sementara yang lainnya lolos. Pasangan partikel yang lolos ini mengakibatkan radiasi yang disebut sebagai radiasi Hawking dan menyebabkan lubang hitam kehilangan massa dan energi seiring waktu. Dengan adanya teori radiasi Hawking inilah yang akhirnya mengubah pandangan para ilmuwan tentang lubang hitam secara mendasar. Hal ini menunjukkan bahwa lubang hitam tidak benar-benar hitam dan bahwa mereka dapat menguap seiring waktu. Selain itu, radiasi Hawking ini juga memberikan implikasi besar dalam fisika teoretis. Dari kontribusi Stephen Hawking terhadap teori tersebut, diakui secara luas dan telah memiliki dampak yang luas dalam pemahaman manusia tentang lubang hitam, kosmologi, dan hubungan antara fisika klasik dan kuantum. Nah, dari beberapa evolusi penelitian seputar lubang hitam tadi, membawa kita semua ke dalam salah satu sejarah terbesar dalam dunia astrofisika. Sejarah itu adalah pertama kalinya para ilmuwan dapat memvisualisasikan lubang hitam secara nyata pada tahun 2019. Pada tanggal 10 April tahun 2019, dunia ilmu pengetahuan sains menyaksikan pencapaian monumental ketika para ilmuwan berhasil merilis gambar pertama dari lubang hitam. Di balik foto ini, melibatkan proses serta kolaborasi global yang rumit dan menggunakan teknologi canggih. Sejak awal tahun 2000-an, ide untuk menggabungkan kekuatan teleskop radio di seluruh dunia mulai muncul. Proyek ini dikenal sebagai Event Horizon Telescope atau sebuah jaringan teleskop radio global yang bekerja sama untuk menciptakan teleskop virtual berukuran sebanding dengan bumi. Tujuannya adalah untuk mengamati objek di sekitar event horizon lubang hitam di mana cahaya tidak bisa lolos darinya. Dalam misi pengamatan itu, para ilmuwan memilih lubang hitam supermasif di pusat galaksi Messier 87 sebagai target utama karena ukuran dan jaraknya menjadikan lubang hitam tersebut sebagai kandidat ideal untuk observasi menggunakan Event Horizon Telescope. Lubang hitam tersebut terletak sekitar 55 juta tahun cahaya dari bumi dan memiliki massa sekitar 6,5 miliar kali massa matahari.
Jadi, mulai pada bulan April tahun 2017, 8 teleskop radio yang tersebar di seluruh dunia, termasuk Chili, Spanyol, Amerika Serikat, dan Antartika, secara serentak melakukan pengamatan terhadap galaksi M87 tadi. Berbagai teleskop tersebut beroperasi menggunakan teknik yang dikenal sebagai Very Long Baseline Interferometry yang memungkinkan seluruh teleskop tersebut untuk menyinkronkan pengamatan mereka dengan sangat presisi menggunakan jam atom. Pengamatan serta pengumpulan data dari berbagai teleskop tadi menghasilkan sejumlah besar data yang kemudian dikumpulkan dalam bentuk petabyte. Data ini kemudian dikirim ke berbagai pusat superkomputer di Amerika Serikat dan Jerman untuk diproses. Proses ini memerlukan penggabungan sinyal dari semua teleskop dan mengatasi berbagai tantangan terkait seperti cuaca, gangguan atmosfer, dan perbedaan lokasi geografis. Dengan menggunakan algoritma komputasi canggih, tim ilmuwan yang tergabung dalam pengoperasian teleskop Event Horizon merekonstruksi gambar dari data yang dikumpulkan. Salah satu algoritma kunci yang digunakan disebut sebagai CHIRP atau Continuous High Resolution Image Reconstruction Using Path Priors yang memungkinkan pemetaan bayangan lubang hitam dan struktur cincin cahaya di sekitarnya. Kemudian, setelah 2 tahun analisis serta pengolahan data, hasilnya adalah foto pertama dari lubang hitam ini. Foto ini menunjukkan sebuah cincin cahaya yang melingkari bayangan gelap. Cincin cahaya ini adalah hasil dari berbagai foton yang berputar di sekitar lubang hitam sebelum ditelan oleh gravitasi. Bayangan gelap di tengah gambar adalah bayangan lubang hitam itu sendiri yang dikelilingi oleh wilayah bernama Event Horizon. Foto pertama dari lubang hitam ini bukan hanya sebuah pencapaian yang luar biasa, tetapi juga merupakan konfirmasi visual dari teori Albert Einstein. Foto ini juga telah memberikan wawasan baru tentang sifat lubang hitam dan memberikan bukti kuat bahwa teori gravitasi Einstein tetap berlaku bahkan dalam kondisi yang sangat ekstrim seperti dalam lubang hitam. Dengan mengetahui berbagai hal yang sudah saya jelaskan tadi, sekarang kita semua sudah tahu jika lubang hitam merupakan objek nyata yang ada di alam semesta. Karena tidak hanya sekedar teori belaka, namun sudah berhasil dibuktikan keberadaannya melalui pengamatan, bahkan pengambilan gambar langsung. Untuk itu, mari kita mengenal lebih dalam mengenai lubang hitam dalam video kali ini untuk menambah wawasan kalian semua seputar salah satu objek paling mengerikan di alam semesta ini. Pertama-tama, bagaimana lubang hitam terbentuk? Jadi, lubang hitam diperkirakan terbentuk melalui 2 jalur yang berbeda. Menurut jalur pertama, lubang hitam adalah mayat bintang atau objek yang terbentuk saat bintang-bintang masif mati. Berbagai bintang yang masa kelahirannya sekitar 8 hingga 10 kali masa matahari kita, saat kehabisan semua bahan bakarnya akan meledak dan mati meninggalkan objek yang sangat padat seperti lubang hitam. Lubang hitam yang dihasilkan itu disebut sebagai lubang hitam bermasa bintang dan masanya sekitar beberapa kali masa matahari. Namun, tidak semua bintang meninggalkan lubang hitam. Bintang dengan masa kelahiran lebih rendah akan meninggalkan bintang neutron atau katai putih. Kemudian, cara lain lubang hitam terbentuk adalah dari keruntuhan langsung gas, atau sebuah proses yang diperkirakan akan menghasilkan lubang hitam yang lebih masif dengan masa berkisar antara 1000 kali masa matahari hingga bahkan 100.000 kali masa matahari. Nah, proses inilah yang diyakini terjadi di alam semesta awal dan menghasilkan benih lubang hitam yang masif untuk kemudian tergabung menjadi satu dengan lubang hitam lainnya sehingga akan menciptakan lubang hitam supermasif. Setelah mengetahui tentang bagaimana terbentuknya lubang hitam, sekarang ke pertanyaan selanjutnya, yaitu bagaimanakah bentuk lubang hitam? Apakah benar-benar menyerupai lubang? Jadi, lubang hitam memiliki 3 lapisan dalam formasinya. Lapisan itu adalah event horizon bagian luar dan dalam, serta singularitas. Event horizon lubang hitam adalah batas di sekitar mulut lubang hitam yang tidak dapat dilewati cahaya, atau sebuah wilayah di mana setelah partikel melewati event horizon ini, maka ia tidak dapat keluar. Kemudian, wilayah di bagian dalam lubang hitam, tempat massa objek berada dikenal sebagai singularitasnya atau titik tunggal dalam ruang dan waktu tempat massa lubang hitam terkonsentrasi. Nah, hal yang harus kalian ketahui di sini adalah jika para ilmuwan tidak dapat melihat lubang hitam sebagaimana mereka dapat melihat bintang ataupun objek lain di luar angkasa. Sebaliknya,
para ilmuwan harus mengandalkan pendeteksian radiasi yang dipancarkan lubang hitam saat debu dan gas tertarik ke dalam lubang hitam. Jadi lubang hitam sebenarnya tidak memiliki bentuk fisik yang bisa kita lihat. Namun, kita bisa membayangkan bentuknya berdasarkan bagaimana ia mempengaruhi cahaya dan ruang di sekitarnya. Seperti foto lubang hitam yang ditangkap pada tahun 2019, itu merupakan bayangan dari lubang hitam itu sendiri yang menunjukkan efek gravitasi ekstrim yang menyebabkan cahaya di sekitar lubang hitam melengkung dan menciptakan gambar yang kita lihat. Bentuk tersebut adalah hasil dari interaksi kompleks antara gravitasi kuat lubang hitam dan cahaya di sekitarnya, bukan bentuk fisik dari lubang hitam itu sendiri. Nah, harusnya dari sini kalian sudah paham ya, mengenai apa dan bagaimana bentuk dari lubang hitam. Dari semua penjelasan yang sudah kalian simak, lubang hitam memang menjadi salah satu objek paling mengerikan sekaligus mengundang banyak sekali pertanyaan. Pertanyaan paling umum mengenai lubang hitam ini adalah apakah lubang hitam bisa mati? Secara teoritis, lubang hitam diprediksi dapat menguap perlahan dalam skala waktu yang sangat panjang. Lubang hitam tumbuh karena akresi materi di dekatnya yang ditarik oleh gravitasinya yang sangat besar. Menurut Stephen Hawking, dia meramalkan bahwa lubang hitam juga dapat memancarkan energi dan menyusut dengan sangat lambat. Dalam teori kuantum menyatakan bahwa ada partikel virtual yang muncul dan menghilang sepanjang waktu. Ketika itu terjadi, sebuah partikel dan antipartikel pendampingnya akan muncul, namun mereka juga dapat tergabung kembali dan menghilang lagi. Ketika proses ini terjadi di dekat event horizon lubang hitam, maka berbagai hal aneh dapat terjadi. Pasangan partikel tadi akan saling memusnahkan, dan salah satu dari mereka dapat bertahan karena gravitasi yang jatuh ke dalam lubang hitam, sementara partikel lainnya dapat terbang ke luar angkasa. Nah, dalam skala waktu yang sangat panjang, bahkan mungkin waktu yang jauh lebih lama daripada usia alam semesta kita, teori tersebut menyatakan bahwa partikel yang lepas ini akan menyebabkan lubang hitam menguap secara perlahan dan membuatnya mati. Dan terakhir, untuk mengakhiri pembahasan seputar lubang hitam pada video kali ini, ada satu topik menarik seputar lubang hitam yang diteorikan oleh seorang astrofisikawan bernama Priyamvada Natarajan. Menurutnya, tidak ada lubang hitam yang bukan lubang cacing. Lubang cacing dapat dianggap sebagai terowongan yang menghubungkan dua titik terpisah dalam ruang dan waktu, dan dipercayai bahwa bagian dalam lubang hitam dapat berisi lubang cacing yang dapat menawarkan portal ke titik lain dalam ruang dan waktu, bahkan mungkin di alam semesta yang berbeda. Itu memang menarik, tapi tentu masih membutuhkan penelitian lanjutan untuk membuktikannya. Jadi, lubang hitam tidak hanya mempengaruhi berbagai benda fisik di sekitarnya, tetapi juga memainkan peran penting dalam evolusi galaksi. Para ilmuwan percaya bahwa lubang hitam supermasif di pusat galaksi, seperti yang ada di galaksi kita, memiliki dampak besar dalam membentuk struktur dan dinamika galaksi. Lubang hitam ini dapat mempengaruhi pembentukan bintang, distribusi gas, dan bahkan menentukan bagaimana galaksi berevolusi dari waktu ke waktu. Selain itu, lubang hitam juga menjadi sumber radiasi energi yang sangat kuat dan dapat dilihat dari jarak jutaan hingga miliaran tahun cahaya, menjadikannya objek paling penting dalam mempelajari alam semesta pada skala yang sangat besar. Dengan begitu banyak misteri yang masih mengelilingi lubang hitam, jelas bahwa mereka adalah salah satu objek paling menarik dan mengesankan di alam semesta. Mulai dari proses pembentukannya hingga pengaruhnya terhadap struktur galaksi, lubang hitam menawarkan banyak bahan untuk dipelajari dan dipahami. Kemudian, dengan kemajuan teknologi serta penelitian yang terus berkembang, siapa tahu mungkin suatu hari kita akan mampu mengungkap lebih banyak rahasia tentang lubang hitam yang menakjubkan ini. Dan ya, itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Seperti biasa, semoga dapat memberikan pengetahuan baru seputar dunia astronomi sekaligus hiburan untuk kalian semua. Jangan lupa, kedepannya masih akan ada banyak lagi pembahasan menarik seputar dunia astronomi yang akan saya sampaikan. Dan tentunya bakal sayang banget untuk kalian lewatkan. So, tetap stay tune terus ya bersama kami, Nasi Angkasa, Media Astronomi Indonesia.